Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi industri manufaktur ya. Jadi inspirasi judul skripsi industri manufaktur. Teman-teman sekalian, di dalam membahas inspirasi industri manufaktur ini saya akan menggunakan analisis tulang ikan. Jadi banyak analisis, tapi diantaranya adalah satu saya gunakan mengenai manufaktur ini adalah menggunakan fishbone, yaitu analisis tulang ikan. Teman-teman sekalian, manufaktur itu adalah proses mengubah bahan mentah ya menjadi barang jadi untuk dikonsumsi oleh kita, oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, menggunakan tulang ikan itu, kenapa disebut tulang ikan? Ini kan metode untuk meningkatkan kualitas ya, untuk meningkatkan kualitas disebut juga diagram sebab akibat. Jadi kenapa disebut tulang ikan? Karena di bagian kanan itu kepala ikan yang menunjukkan akibat, di sebelah buntutnya itu, sebelah kirinya itu menunjukkan adanya proses sebab-sebab yang akan kita cari, sehingga nanti akan mudah di dalam menyelesaikan masalahnya, mudah untuk menentukan solusi. Hubungan-hubungan tersebut digunakan dengan menggunakan garis dan simbol-simbol. Nah, baik teman-teman sekalian, analisis tulang ikan ini adalah suatu pendekatan yang terstruktur ya, yang digunakan untuk menganalisis masalah secara terperinci. Jadi namanya disebut tulang ikan gitu. Jadi bukan yang besar-besar aja, tapi sampai sebab-sebab yang kecil-kecil kita cari supaya nanti di dalam menyelesaikan masalahnya itu bisa tuntas. Apa gunanya fishbone ini? Adalah gunanya dapat menemukan akar penyebab dari suatu masalah. Itu yang kita pahami gunanya. Yang kedua, untuk mempermudah melakukan perbaikan. Karena semua kemungkinan kan akan bisa kita lihat dari tadi penyebabnya itu apa. Ya, jadi penyebab yang besar, yang variabel, kemudian ke sub-sub variabel secara terperinci. Nah, bagaimana aplikasinya analisis tulang ikan ini adalah dalam menemukan akar penyebab terjadinya pada masalah industri manufaktur, itu dimana prosesnya melibatkan banyak variabel yang berpotensi untuk munculnya masalah ya. Jadi di dalam industri manufaktur itu, perusahaan yang memproduksi barang jadi yang nanti dari bahan baku mentah menjadi barang jadi yang kemudian nanti kita konsumsi, itu adalah banyak variabel yang terlibat. Jadi manufaktur itu adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, tenaga kerja menjadi suatu kesatuan sistem yang besar ya, suatu sistem. Nah, jadi bagaimana kita melihat suatu sistem itu, makanya harus secara terperinci. Jadi menurut saya tepatlah kalau kita menggunakan analisis fishbone tadi, di mana sistem tersebut adalah merupakan suatu media di dalam melakukan suatu proses. Proses apa? Yaitu proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi apakah itu suku cadang, komponen-komponennya diolah menjadi barang yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, industri manufaktur itu adalah bisa industri makanan, industri tekstil, pakaian, atau industri yang memproduksi kertas misalnya. Nah, bagaimana kita melihat contoh perusahaan manufaktur di Indonesia itu, teman-teman bisa pilih ya, misalnya sebagai tempat penelitian, bisa misalnya yang besar itu ya, ada PT Semen, Gujir, pabrik kertas, Indofood, gudang garam, Astra Internasional, dan PT Unilever. Nah, itu contoh-contoh yang besar yang bisa dijadikan teman-teman misalnya sebagai tempat penelitian. Tapi bisa juga yang levelnya yang medium di bawah dari yang saya contohkan tadi.
Nah, baik teman-teman sekalian, saya ambil contoh beberapa lah judul skripsi sedikit saja supaya ini bisa dijadikan inspirasi, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama misalnya analisis pengendalian kualitas produksi apa misalnya ya. Nah, kita lihat apakah produksi makanan, tekstil dan sebagainya, kita tinggal pilih. Nah, kemudian misalnya analisis faktor penyebab yang mempengaruhi jumlah titik-titik lah. Jumlah apa? Pilih jumlah peminat, jumlah pembeli dan sebagainya. Apakah variabel yang ingin teman-teman teliti? Kemudian misalnya analisis fishbone. Kita ambil judulnya langsung analisis fishbone untuk mengevaluasi proses distribusi. Apa misalnya distribusi apa, tinggal pilih variabelnya. Yang keempat, inspirasi yang keempat, teman-teman bisa pilih misalnya langsung dibuat pendekatan analisis fishbone untuk mengukur kinerja proses bisnis. Bisnis apa misalnya ya, bisnis makanan, bisnis tekstil, atau dan lain-lain lah, tinggal pilih ya. Saya ulangi, yang keempat misalnya menggunakan kata pendekatan. Pendekatan analisis fishbone, jadi diangkat ya fishbone-nya, untuk mengukur kinerja proses bisnis apa gitu ya. Di mana nanti kita tinggal pilih, teman-teman tinggal pilih bisnis apa dan di mana. Yang kelima, inspirasi yang kelima adalah analisis proses bisnis. Nah, bisnisnya pilih variabelnya apa dengan menggunakan metode fishbone. Jadi tetap dimunculkan fishbone-nya itu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang keenam, misalnya ya, kita ambil kata aplikasi. Aplikasi fishbone analisis dalam meningkatkan kualitas apa, misalnya kalau pilih buah misalnya, industri buah misalnya bisa dipilih, atau apa terserah. Ya, saya ulangi, kalau kita menggunakan kata aplikasi di inspirasi yang keenam ini, aplikasi fishbone atau analisis tulang ikan dalam meningkatkan kualitas buah apa misalnya. Kalau misalnya yang akan diproduksi adalah buah-buahan ya. Atau mungkin kita bisa juga fishbone-nya itu tidak ditulis di dalam judul skripsi ya, kita sembunyikan, misalnya menjadi demikian: analisis faktor penyebab kerusakan produk pada proses apa misalnya gitu ya. Saya ulangi, analisis faktor penyebab kerusakan produk pada proses. Nah, jadi di dalam memproduksi suatu barang kan ada proses tahapannya. Nah, kamu akan pilih di proses yang mana gitu ya. Jadi itu bisa kita pilih juga sebagai inspirasi yang ketujuh. Tapi kalau kita lihat misalnya dari judul-judul yang katakanlah sebagai inspirasi itu, tinggal pilih oleh teman-teman mana yang paling cocok dengan minat dan perhatian di dalam pelajari dan mempelajari industri manufaktur. Nah, produksi di dalam mengubah bahan baku menjadi barang jadi itu, saya tekankan itu adalah suatu sistem. Jadi teman-teman bisa menganalisisnya sistem yang mana nih ya, dari mulai input, proses, sampai dengan outputnya, di mana yang diminati dan mana yang akan dicari faktor penyebabnya, sehingga nanti dapat menyelesaikan masalah-masalah apa yang terjadi di dalam industri manufaktur. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan edisi kali ini saya ingin menyapa teman-teman yang mempelajari industri manufaktur sehingga nanti bisa terbantu di dalam proses penyelesaian skripsinya dan teman-teman bisa cepat lulus. Ini kan cuma inspirasi, jadi nanti silahkan kembangkan sendiri, mencari masalah-masalah penelitian yang cocok di dalam industri manufaktur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.